barangkali ibu-ibu semua sudah tahu, saya hanya mengingatkan bahwa namanya buah ini ya Bu, itu merupakan sumber serat ya, seperti halnya sayuran. Nah perbedaannya, kalau buah seratnya itu banyak serat yang larut, kalau yang sayur itu seratnya banyak serat yang tidak larut. Nah perbedaannya apa serat yang larut dan serat yang tidak larut. Kalau serat yang tidak larut itu kan banyak di sayuran. Nah serat, mau serat pangan yang larut ataupun tidak larut, itu kan tidak bisa dicerna ya oleh saluran pencernaan kita, sehingga pasti akan dibuang. Nah kalau serat pangan yang tidak larut seperti dari sayur-sayuran, itu larinya kalau sudah kita makan itu dipercepat lari ke usus besar. Nah di usus besar itu nanti dia difermentasi oleh bakteri-bakteri baik, bakteri prebiotik lah. Nah difermentasi itu oleh bakteri-bakteri itu yang tujuannya itu adalah nantinya untuk kesehatan usus besar kita, sehingga salah satunya BAB-nya kita lancar. Itu serat yang tidak larut. Jadi kalau sebenarnya kalau misalkan tidak bisa BAB, itu memperbanyak serat yang tidak larut gitu. Nah pepaya misalkan, atau ini ibu kolang-kaling, jambu, wortel, terus kemudian nanas, itu banyak serat yang larut. Nah serat yang larut kalau sudah dimakan, dia tinggal lamanya di mana? Di lambung. Nah di lambung itu nanti dia menyerap banyak air, jadi kembang. Nah jadi kalau misalkan makan pepaya, makan pelok, makan kolang-kaling, itu kita cepat kenyang. Apalagi kalau makannya segegem, airnya sekitar itu. Tapi nggak apa-apa, kalau makan serat ibu, jangan takut perutnya buncit, ya, karena pasti nanti akan keluar. Nah di dalam lambung dia itu kan nyerap air ibu, plus menyerap semuanya yang ada di situ yang belum terserap oleh usus halus. Nah apa yang diserap? Racun, toksin, gula-gula, kolesterol, lemak-lemak, itu semuanya diikat oleh serat pangan yang larut. Nah kemudian nanti dikeluarkan di feses. Jadi ada perbedaan fungsi antara serat pangan yang larut dan yang tidak larut, sehingga kalau ada yang menyampaikan ini, misalkan karena kebetulan Bu Tri itu habis kena gulanya tinggi ya. Nah ada dokter-dokter bilang jangan makan buah-buah yang manis gitu ya. Saya sebagai orang pangan nggak setuju. Kenapa? Karena buah yang manis ya, itu ada bersama serat. Nah sehingga itu nanti tetap meskipun gula, tapi penyerapannya akan lambat di dalam lambung kita. Tidak mungkin secara signifikan itu meningkatkan gula darah dibanding kita minum misalkan minuman-minuman yang gulanya itu tinggi gitu, tanpa adanya serat. Jadi kalau kita makan gula yang manis-manis, selama di dalam bahan itu ada serat, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan, seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali yang namanya